Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kementerian Agama resmi mengeluarkan logo baru produk halal nasional mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Menurut Kementerian Agama, logo produk halal lama yang selama ini dikeluarkan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak akan berlaku lagi secara bertahap. Penggunaan logo baru ini mengikuti tahap perpindahan otoritas lembaga sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Sejumlah pihak sempat mempertanyakan perubahan desain atau logo baru produk halal Kementerian Agama ini. Namun mengklaim peralihan logo halal di setiap produk sesuai amanah undang-undang. Kementerian Agama menyebut logo label halal yang baru telah berlaku efektif sejak 1 Maret 2022 lalu. Dan saudara, ini adalah logo baru label produk halal nasional yang dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH seperti dikutip dari laman Kementerian Agama. Menurut pihak BPJPH, bentuk gunungan, Anda melihat ini bentuknya seperti bentuk gunungan pada cerita-cerita wayang misalnya. Pada logo ini adalah susunan kaligrafi huruf Arab, yakni ha, lam, dan alif. Sekretaris BPJPH Kementerian Agama di laman Kementerian Agama memaparkan arti logo halal baru warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan juga ketenangan. Saudara, bagaimana sesungguhnya perubahan kewenangan produk halal nasional saat ini? Kita akan bahas lengkapnya bersama Solahuddin Al-Ayyub, Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lalu ada Hasibullah Satrawi, Direktur Aliansi Indonesia Damai atau AIDA. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Salahuddin Al-Ayyub dari MUI, Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah. Jadi label halal MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi dan kemudian digantikan oleh label halal dari Kementerian Agama yang baru. PP terkait dengan ini peraturan pemerintah menyatakan bahwa ada masa transisi 5 tahun setelah rilisnya itu logo yang baru gitu ya, logo dari Kementerian Agama itu bunyi dari peraturan pemerintah terkait dengan hal ini. Jadi logo yang selama ini sudah dikenal, digunakan oleh masyarakat itu masih bisa digunakan. Gitu. Oke. Saya ingin tanya dulu sebelum kita bicara ke substansi. Menurut Anda di MUI ada banyak pro dan kontra terkait dengan bentuk label halal ini. Gunungan yang Jawa sentris, ada juga mungkin tulisan yang tidak terbaca, ha, lam, alif, lam ya, halal. Lalu kemudian juga dari sisi bentuk ya, gunungan tadi yang dikatakan sebagai ini nggak mewakili Indonesia. Saya ingin mendengarkan dari Anda, Bung Solahuddin Al-Ayyub. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Iya, ini kan tergantung perspektif, Mas Aiman ya. Nah, tergantung perspektif, apakah dia cara pandangnya setuju dengan itu ataupun tidak, begitu ya. Cuma yang pasti, yang namanya logo halal itu harus memperhatikan pertama fungsinya, gitu. Logo halal ini fungsinya adalah memberikan pesan kepada konsumen bahwa produk yang digunakan ini, yang akan dikonsumsi oleh dia itu sudah diteliti dan sudah halal, gitu. Oke. Nah, dalam konteks ini, secara fungsi harusnya logo itu sederhana dan mudah difahami, mudah didapatkan, mudah dilihat. Menurut Anda ini udah sederhana? Sederhana sih kalau dilihat, tapi apakah kemudian mewakili atau merepresentasikan itu? Orang akan, kalau ketika misalnya untuk memahami huruf Arabnya, orang akan sedikit mengernyitkan dahi. Ini halal tulisannya
ini halal, Oke, nggak halal kebaca ya. apa kan gitu kan. Nah, kalau halal yang selama ini kita kenal di logo-logo di dunia internasional gitu ya, di beberapa negara, memang dia itu menggunakan kalimat Arab halal gitu Yang jelas gitu. Tapi kan kalau kaligrafi juga kadang-kadang nggak jelas, Bung Salahuddin. Iya, seperti itu ya ininya ya. Makanya kemudian dari sisi fungsional ini, fungsi ini harusnya itu menjadi pertimbangan utama. Di samping memang ada pertimbangan lain. Tunggu sebentar, kenapa kemudian tulisan halal dalam huruf hijaiyah atau huruf Arab ini menjadi penting? Kan kalau di bawahnya sudah ada tulisan halal Indonesia, misalnya begitu. Bagaimana kemudian argumentasi soal ini? Iya, karena produk Indonesia itu kan bukan hanya dipasarkan di Indonesia, Bung Aiman. Produk ini nanti juga dari Indonesia dipasarkan juga ke dunia internasional. Dunia internasional itu ada kesepakatan atau semacam pemahaman bersama yang universal bahwa tulisan halal itu dengan bahasa Arab itu seperti itu tulisannya. Semua orang mengetahui itu. Tapi kalau sudah ada huruf Latinnya di bawah, apakah mereka juga kemudian ada kekhawatiran mereka nggak bisa baca huruf Latin? Huruf Latin ketika transliterasi dari halal itu beda-beda. Ada yang harusnya A-nya 2 misalnya ya, H-A-L-A-A-L gitu ya. Tapi itu kalau H-A-L-A-L di Indonesia ngerti, belum tentu di Timur Tengah ngerti, maksudnya seperti itu, walaupun bisa baca huruf Latin. Betul, nah itu ada problem itu. Seperti huruf I di Indonesia dengan E di Timur Tengah begitu ya? Seperti itu kurang lebih. Bung Hasib silakan. Jadi tulisan halal yang bisa terbaca secara huruf Arab ini penting? Ya. Penting sekali, karena silakan Bung Hasib, monggo. Terima kasih Ustadz Ayub dan Mas Aiman. Saya rasa bisa diperpendek dan bisa diperpanjang perdebatan simbolis tadi ya. Ini soal halal dalam versi Arab dan versi Latinnya. Tapi menurut saya justru yang lebih penting itu hal-hal yang berada di balik soal simbol ini. Yaitu yang pertama, kalau catatan saya bahwa tentang halal haram di Indonesia ini atau di kalangan umat Islam terutama itu bukan persoalan yang remeh-temeh. Ini urgensinya sangat-sangat kuat karena bagi umat Islam yang dilakukan adalah yang halal dan mereka ingin meninggalkan yang haram gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat soal halal haram ini minimal dalam 2 catatan utama di luar tadi soal urgensi itu mestinya kita pikirkan bareng-bareng. Yang pertama dalam konteks ketatanegaraan. Nah, ini masuk ke menurut saya ke persoalan gitu. Kenapa? Karena kita tahu bersama MUI itu sebenarnya bukan lembaga negara. Dia ormas sebagaimana ormas pada umumnya. Tapi secara kelembagaan atau secara fungsi seakan-akan dia mempunyai otoritas kenegaraan itu. Nah, itu yang menurut saya mestinya ahli-ahli tata negara dan juga ahli hukum Islam itu coba memberikan apa yang terbaik. Melegitimasi, maksudnya melegitimasi secara hukum ketatanegaraan MUI begitu. Maksudnya begitu ya? Iya, karena ini penting menurut saya karena kita bukan negara agama. Baik, itu satu sisi. Tapi sisi lain soal label halal ini. Itu satu sisi. Sisi lain dari sisi keagamaan sendiri yang banyak disampaikan oleh para ahli. Kalau soal halal itu sebenarnya bukan soal label semata-mata. Karena kalau halal dalam fikih Islam itu artinya perilaku harian. Katakanlah produk tertentu berdasarkan observasi tertentu dia halal. Bagaimana memastikan sepanjang abad dia akan halal? Kalau besok yang melakukan tidak memerhatikan hal-hal yang sama. Nah, di situ sebenarnya yang lebih urgen daripada label itu adalah pengetahuan. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh para ahli ya, melalui pondok-pondok pesantren. Kami di pondok pesantren nggak ada label halal. Tapi insya Allah kita bisa mendeteksi, bisa mengetahui bagaimana halal itu dilakukan. Tapi kan begini Bung Hasib, kalau seandainya mau membeli jangankan orang luar negeri ya, di luar negeri misalnya di Indonesia, tentu kan kita melihat ketika kemudian ada keyakinan bahwa kita harus mengonsumsi yang halal, tentu kita akan mencari mana label halalnya. Oh nggak ada, maka ragu-ragu ditinggalkan. Secara ekonomi kan merugikan. Kalau ada label halalnya kan yang muslim, mayoritas muslim di Indonesia bisa mengkonsumsi, yang tidak juga bisa tentu. Akhirnya kan begitu, kita lebih banyak berkaitan dengan fungsi ekonomi. Ya. Bukan soal bagaimana tegak lurus secara keagamaan dan kebangsaan. Menurut saya,
sudah waktunya halal haram itu ditegakkan dalam konteks tegak lurus kebangsaan dan keagamaan kita. Jadi maksudnya Keagamaan nggak perlu ada label halal di makanan misalnya gitu? Iya, keagamaan di keagamaan misalkan sangat penting para pelaku usaha itu diberikan pengetahuan tentang mana yang najis, mana yang suci. Bukan cuma soal babi. Bukan, kalau makanan kan kita nggak bisa periksa sendiri. Ini mengandung apa dan lain sebagainya. Tentu kan butuh lembaga yang bisa memeriksa itu. Nah, otomatis kita nggak bisa memeriksa sendiri. Tapi kalau perilakunya orang yang sudah terpercaya, ya. Artinya orang-orang yang tadi secara keagamaan dia sudah punya background. Nah itu menurut saya yang penting di situ gitu. Kalaupun ada label maka paling tidak dibutuhkan dulu penguatan secara pengetahuan. Oke, pengetahuannya ya baik. Satu Cara sisi nyuci tapi pisaunya, cara nyuci mangkoknya itu yang harus betul-betul kuat gitu. Baru labelnya. Karena label hanya sekali, sementara nyuci pisau itu akan berulang gitu. Nah itu yang menurut Tapi saya menarik apa yang Anda katakan tadi, bahwa label halal itu tidak sepenuhnya perlu juga. Saya ke Bung Solehudin. Bung Soleh. Ya, mungkin kalau kita hanya hidup dan berasal dari di sebuah lingkungan yang mikro, kecil, lokal begitu ya, itu Di pesantren maksudnya seperti itu ya misalnya. Ketika kita mengonsumsi produk-produk makanan-makanan yang dia itu semua bahannya sudah kita ketahui dari lingkungan kita. Oke, ini makanan misalnya. Bisa dilakukan. Ya. Cuman kalau untuk proses produksi untuk saat ini tidak bisa karena perdagangannya itu global. Hampir semua produk yang kita gunakan saat ini sebagian besarnya raw materialnya itu berasal dari impor. Misalnya kayak gelatin. Gelatin hampir semua produk menggunakan itu. Dan yang namanya gelatin hampir semuanya diimpor dari luar. Betul. Ketika berbicara dari luar itu produsennya itu adalah di negara-negara yang secara basic mereka tidak memahami. Tidak semua gelatin itu halal begitu ya Anda mengatakan itu. Tidak kenal halal dan haram gitu. Nah, ketika dia itu menjadi bahan baku sebuah produk yang ada di Indonesia dan dimakan nantinya kepada umat Islam di Indonesia, nah ini di sini pentingnya logo halal ini, sertifikasi halal ini melindungi jangan sampai umat Islam makan yang seperti itu. Ya. Gelatin terdapat dalam soft gels atau kapsul lunak lah itu yang sering kemudian disebutkan. Itu perlu untuk diketahui karena nggak bisa juga periksa sendiri. Jadi penting juga untuk kemudian ada label halal. Tapi saya ingin tanya ke Bung Soleh, artinya MUI sekarang sudah lepas tangan terkait dengan labelisasi halal? Sebenarnya tidak seperti itu juga. Dalam aturan peraturan perundangan itu proses sertifikasi halal masih melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Jadi keterlibatan pemerintah dalam konteks ini itu hanya pada pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal. Gitu. Setelah pendaftaran, proses pemeriksaan itu dilakukan oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dan kemudian hasil dari pemeriksaan itu dibawa ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk ditetapkan ini halal atau tidak. Baru setelah itu dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH. Begitu. Jadi di sini peran Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan ini halal dan tidak itu masih. Dan itu akan terus dilakukan sampai proses ini terus berlanjut, tidak hanya 5 tahun tadi dalam masa transisi label halal MUI. Selama undang-undang masih memandatkan Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Nah, jadi prosesnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan tadi bagian apa yang kemudian MUI masih memeriksa di situ? Menetapkan kehalalan produk, Bu Naiman. Jadi ketika setelah didaftarkan tahapannya itu, ini produk ini kan diteliti, bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, proses produksinya seperti apa, itu dilakukan namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, saintis, saya ini di sini adalah saintis yang melakukan. Dan itu di bawah MUI? Dulunya hanya ada di bawah MUI, namanya LPPOM, kedepannya itu ada dibuka ruang selain dari LPPOM MUI. Nah, kemudian dari situ baru kemudian dibawa ke Komisi Fatwa. Artinya hasil penelitian pemeriksaan mereka itu menjadi pembahasan di Komisi Fatwa dan mereka akan melihat dari sisi syariah judgment-nya. Oke, Komisi Fatwa MUI ya, bukan di Kemenak ya, karena di Kemenak nggak ada Komisi Fatwa ya. Nah ini yang dari yang disampaikan oleh Bung Hasib tadi, sebenarnya kalau ada teman-teman yang mendorong ini di bawah Kemenak, ini kemajuan luar biasa. Oke, maksudnya MUI di bawah Kemenak terkait dengan Komisi Fatwanya?
Bukan, karena teman-teman yang mendorongkan itu yang secara tradisional selama ini itu menolak keterlibatan negara dalam proses penetapan substansi keagamaan. Halal haram itu substansi keagamaan. Kalau didorongkan kepada negara itu sudah menyalahi konstitusi. Gitu. Makanya kemudian dalam konteks ini skema yang ada di Undang-Undang 33 2014 itu sudah pas. Substansi kehalalan diserahkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Oke. BPJPH sebagai pemerintah hanya masuk pada aspek administrasi. Oke. Pendaftaran dan sertifikasi halal. Jadi kalau tadi dikatakan melegitimasi MUI dalam hukum ketatanegaraan, tentu itu menjadi hal yang banyak pro kontra nanti, Bung Hasib. Iya, itu yang saya bilang tadi, Bung Aiman. Ini karena negara mengatur agama di situ. Kalau bagi saya ini benar-benar urgen, karena persis seperti disampaikan oleh Ustadz Soleh tadi, soal halal haram ini mati hidup bagi umat Islam, bagi masyarakat kebanyakan di Indonesia. Nah, oleh karena itu tatanannya menurut saya harus kita betul-betul pikirkan bagaimana agar ini benar secara keagamaan dan juga benar secara kebangsaan kita gitu. Misalkan tadi dalam Undang-Undang 33 nomor 4 2014 itu kan jelas yang hanya dikatakan cuma MUI gitu. Nah, lembaga keagamaan lain tidak disebutkan dalam undang-undang itu. Padahal biasanya yang memberikan tentang fatwa tentang ketentuan halal itu biasanya kan ya ormas-ormas pada umumnya di mana para ulama di situ berkumpul, insya Allah secara manhajian, secara manhaj, secara maudu'ian, ya pengetuaannya ini insya Allah tercukupi di situ gitu. Nah, dan itu ada di MUI begitu kan? Untuk sementara itu hanya di MUI kalau by Undang-Undang 33 nomor 2014 Mas Aiman. Padahal kan ormas keislaman banyak sekali gitu. Ya, meskipun kan gabungannya ada di MUI, semua ada ormas-ormas besar, NU, Muhammadiyah, semua kan ada di MUI. Ya itu yang saya bilang tadi dalam konteks ketatanegaraan bagaimana kita mendefinisikannya itu. Kalau itu melalui pemilihan yang itu partisipatif misalkan oke, sudah clear lah. Ini kan ya itu ada gabungan dari semua itu, tapi siapa yang merasa digabungkan dalam semua itu? Ini perlu pengaturan lagi. Tapi saya ingin bicara soal aspek halal ini, label halal, labelisasi halal. Yang saya tahu negara-negara di luar negara yang mayoritas Islam ya, misalnya di luar Timur Tengah maksud saya, misalnya Australia dan lain sebagainya itu juga punya label halal. Apakah Anda punya catatan bahwa memang negara-negara yang di luar mayoritas Islam itu memang mementingkan juga label halal itu karena memang terkait dengan ekonomi, Bung Hasib? Kalau saya melihat sekarang ini terus terang halal itu menjadi industri ya. Industri, oke. Ya, jadi luar biasa di mana-mana orang bicara halal dan saya melihat dalam konteks fikihnya itu kadang-kadang juga ketar-ketir lah gitu, karena yaitu betapa pemaknaan secara industri tinggi sekali. Misalkan make up saya halal misalkan ya, atau lipstik saya halal. Bahkan kulkas pun halal, saya juga agak bingung tuh. Nah iya, termasuk alat dapur itu halal gitu. Padahal konotasi halal itu artinya ya mungkin bisa dibeli, bisa dimakan dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya kita memahaminya dalam konteks industri. Tapi Anda melihat bahwa ada yang berlebihan juga di sini? Enggak, menurut saya tidak ada yang berlebihan, kecuali bahwa kita harus betul-betul mementingkan kepentingan mengenai halal haram secara kebutuhan harian itu daripada soal bisnis dan industri tadi. Ini yang harus kita lebih kepada individu, lebih kepada ke dalam, lebih pada pengetahuan, itu yang lebih penting Anda menekankan itu. Menurut pandangan saya, Mas. Oke, saya ke Ustadz Soleh. Ustadz Soleh, ini ada banyak kemudian menjadi industri baru. Tadi saya sebutkan misalnya kulkas saja, kemudian ada label halalnya. Apakah kemudian ini juga akhirnya pertimbangan industri yang lebih utama atau bagaimana? Atau menurut Anda memang ada hal-hal yang jangan-jangan memang ada yang berlebihan, misalnya seperti itu. Saya ingin dengarkan pendapat dari MUI. Ya, ini halal itu ada lifestyle untuk saat ini ya, bukan hanya terbatas terkait dengan masalah ekonomi. Begitu. Misalnya sampai ke kulkas misalnya gitu, apakah perlu untuk dibelikan label halal? Bahan gunaan itu macam-macam. Kulkas itu secara tradisional adalah digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan, khususnya terkait dengan masalah daging, khususnya di freezer. Ditemukan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan freezer itu adalah berasal dari bahan-bahan yang najis dan dari babi misalnya. Nah, itu dikhawatirkan ada namanya iltisaq, ada namanya persenyawaan ketika terjadi itu. Kan ini menjadi pandangan fikih, apakah ketika sudah
produksi seperti itu, bahan dari najisnya itu tetap najis apa enggak. Ketika dia digunakan untuk menyimpan daging dan dia ada di dalam freezer itu akan terkena najis apa enggak, begitu. Oke. Nah, Meskipun itu kan biasanya menggunakan bungkus lagi. Gimana Bung Hasib? ya, itu kita di Majelis Ulama Indonesia selama ini itu sangat-sangat menahan. Ada misalnya kayak saksofon, alat tiupnya itu diminta untuk sertifikasi. Kami tidak mau. Bambunya itu ya? Iya, bambunya. Oke. Kemudian alat tiup. Iya, Kemudian ada pralon untuk itu dimintakan. Jadi pengusahanya memang menggunakan ini sebagai bagian dari marketing, cuman kita melihat mana yang dia itu bersinggungan langsung dengan makanan dan mana yang bersinggungan Dan langsung. di sini MUI beberapa kali mungkin saya harus buka juga di sini, menolak karena memang tidak relevan misalnya. Betul. Oh, ada juga yang ditolak oleh MUI bahwa ini tidak relevan. Ya, termasuk adalah alat musik tiup saya katakan tadi itu masuk ke MUI selama ini. Tapi ditolak karena tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Oke, jadi kalau yang sudah ada label dari MUI-nya, pasti MUI sudah memikirkan bahwa itu terkait dengan keamanan dan sudah melalui proses screening atau pemikiran di MUI. Betul, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita akan melihat nanti perkembangan dari logo baru label halal, tapi yang terpenting adalah bagaimana produk halal itu dihasilkan dengan sebenar-benarnya halal. Tentu ini menjadi harapan bagi seluruh, terutama umat muslim di seluruh Indonesia, dan juga kemudian pasar-pasar produk yang ada di pasar-pasar muslim di dunia. Terima kasih, ini mudah-mudahan menjadi tonggak untuk tumbuhnya industri yang baru nanti. Terima kasih Bung Hasib Bullah Satrawi, ini sama-sama Mas Aiman, cendekiawan muslim, dan juga dari Majelis Ulama Indonesia Ustadz Solehuddin Al Ayyub. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.